Baik, rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Bu. Ya, kita hari ini akan bicara soal kepemimpinan dan kelompok strategis di pedesaan. Sebenarnya ada beberapa yang akan terkait dengan kemarin kita bicara tentang ekonomi dan politik membangun desa ya, karena kita akan bicara aktor juga sebenarnya di sini. Cuma kalau kemarin mungkin aktor secara umum, hari ini kita betul-betul membahas terkait dengan kepemimpinan. Nah, pokok bahasan kita ada 4 ya, tentang apa itu kepemimpinan, kemudian gaya kepemimpinan, ya. Ini biasanya sering sekali digunakan oleh kakak kelas kalian skripsi, kemudian mengambil topik kepemimpinan, biasanya banyak yang mengambil dihubungkan dengan gaya kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan dalam etnisitas dan pengaruh pemimpin atau aktor, sama peran pemimpin dan kelompok-kelompok strategis di pedesaan. Nah, nanti juga ada paparan kasus-kasus ya, nanti kasus-kasus ini sebenarnya masih terkait juga dengan kasus-kasus yang kemarin kita bicarakan pada kuliah minggu lalu. Nah, apa sih bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Itu pertama ya. Kalau pemimpin dia merujuk pada orang, kalau kepemimpinan dia merujuk pada konteks sosial politik. Jadi kalau kita ngomongin kepemimpinan, kita bukan cuma ngomongin satu orang, tapi kita ngomongin bagaimana pemimpin itu berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana lingkungannya ya. Jadi dia sosial dan politik itu diperhatikan. Jadi konsep kepemimpinan itu lebih luas ya daripada pemimpin. Kalau pemimpin memang individunya yang dituju. Jadi ini perbedaannya antara pemimpin dan kepemimpinan. Nah, yang kita akan bicarakan adalah kepemimpinan, gitu ya, bukan pemimpin. Nah, teori kepemimpinan itu ada banyak, ya, banyak sekali gitu. Namun ini kita coba mengambil untuk memberikan gambaran kepada rekan-rekan kalau teori kepemimpinan itu pun mengalami evolusi dari perkembangannya ya. Gitu. Jadi kalau dulu pertama kali teori kepemimpinan itu yang terkenal adalah teori orang besar atau mungkin sering didengar dengan great man theory ya. Jadi teori itu menegaskan bahwa tokoh-tokoh besar menentukan perang, damai, nasib rakyat dan lain-lain. Maksudnya apa? Apa yang terjadi ya oleh kita dari dulu sampai sekarang, sejarah yang terjadi, perubahan sosial yang terjadi, hal-hal besar dalam perubahan sosial itu ditentukan oleh orang-orang ya atau tokoh-tokoh besar gitu ya. Jadi tokoh-tokoh besarlah yang menentukan sebenarnya nasib kita tuh mau dibawa kemana. Itu adalah teori orang besar ya. Dia menyebutkan bahwa tokoh-tokoh besarlah yang menentukan perang, damai, nasib rakyat dan lain-lain. Jadi tokoh yang menentukan. Tapi kemudian hal ini dibantah dengan munculnya teori lingkungan. Teori lingkungan menyebutkan bahwa kemunculan pemimpin itu disebabkan waktu, tempat, dan keadaan. Jadi menurut dia bukan tokohlah yang menentukan perang, tapi karena situasi itu lingkungan itu memang kita saat itu akan menuju atau kita punya masalah gitu ya, atau kita menghadapi sesuatu hal perubahan karena situasi seperti itulah makanya muncul pemimpin. Jadi pemimpin itu lahir dari situasi yang memang membutuhkan pemimpin. Kalau situasinya nggak membutuhkan pemimpin, pemimpin itu tidak akan lahir. Jadi kebalikannya dari teori orang besar. Nah, kemudian dalam perkembangannya muncul lagi ya teori yang mencoba untuk melihat dari pandangan teori orang besar dan teori lingkungan, yaitu teori kepribadian dalam situasional. Dia menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu lahir akibat interaksi antara orang dengan kepribadian yang kuat dengan faktor situasional. Jadi dia mencoba untuk menggabungkan semuanya. Jadi pemimpin itu adalah interaksi orang ya, seseorang itu. Kalau syaratnya dia bukan orang biasa, dia punya kepribadian yang kuat gitu. Karena mengacu pada teori orang besar tadi, tapi ada juga interaksi dengan faktor lingkungan. Jadi tidak mungkin aktor itu muncul ya
kalau dia tidak punya kepribadian yang kuat dan lingkungan pun tidak membuat situasi kita butuh pemimpin. Jadi kalau misalnya lingkungannya tidak membuat kita butuh pemimpin, mau ada orang yang berkarakteristik kuat pun tidak akan muncul pemimpin itu. Jadi dia mencoba untuk menengahi teori orang besar dan teori lingkungan, gitu ya. Dan kemudian berkembang lagi menjadi namanya teori sistem, muncul teori sistem, yaitu pertemuan antar berbagai faktor, ya, baik itu kepribadian, sifat golongannya, situasi dan kejadian ini sudah lebih kompleks, jadi tidak hanya mempertimbangkan kepribadian yang kuat, ya, tapi juga mempertimbangkan dan faktor situasionalnya juga sudah lebih tentang situasi kejadian apa saat itu. Otomatis situasi dan kejadian yang berbeda akan menghasilkan peluang pemimpin yang berbeda gitu, dan bagaimana peluang itu cocok dengan kepribadian dan sifat golongan pemimpin, itulah yang akhirnya memunculkan pemimpin. Suara saya jelas atau putus-putus? Tadi sempat putus-putus, Ibu. Oke, sekarang jelas ya, sudah jelas. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah teori aktor, ya, ada lagi muncul teori aktor, yaitu kemampuan seorang aktor untuk mengakumulasi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Maksudnya apa? Jadi pemimpin itu, ya, muncul bukan karena dia, kalau tokoh orang besar nih, dia cenderung memang kita tuh sudah punya bakat gitu ya, dari lahir untuk menentukan perang damai dan sebagainya. Itu bukan karena kepribadian kita gitu ya, bukan karena lingkungan membutuhkan kita, tapi karena seseorang aktor itu mampu ya untuk mengakumulasi modalnya. Jadi dia menguasai sumber daya ekonomi. Semakin dia banyak menguasai sumber daya yang ada, entah itu ekonomi ya, budaya, politik, simbolik, dia akan menjadi pemimpin yang semakin kuat. Jadi perkembangan teori ya, dari teori owner sampai nanti teorinya diulas lagi di KOK. Nah, itu adalah perkembangan teori. Nah, berikutnya adalah apa sih dimensi kepemimpinan? Kepemimpinan ya terdapat dalam golongan atau komunitas kecil maupun dalam suatu nation. Kepemimpinan adalah interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin dalam hal kekuasaan untuk mengarahkan menuju tindakan kolektif ya tadi. Jadi kepemimpinan itu bukan merujuk pada individu, tapi dia lebih kepada konsep sosial politik ya terkait dengan bagaimana yang dia pimpin dan lingkungannya. Nah, kepemimpinan itu adalah pertemuan antara berbagai faktor ya, kepribadian, sifat, golongannya, dan situasi atau kejadian. Nah, yang kita pakai, yang Karto Dijo pakai di sini adalah teori kepemimpinan yang tadi ya, yang berkembang. Nah, jadi kalau kita bicara kepemimpinan, maka yang kita rujuk bukan lagi orangnya, tapi kita sudah merujuk jauh lebih dari itu ya. Dia memang ada dalam golongan kecil maupun nation, jadi maksudnya dari komunitas yang kecil sampai besar. Kemudian dia juga melihat interaksi antara yang dipimpin dan yang memimpin, dan harus mempertimbangkan antara bagaimana kepribadian pemimpin, sifat golongannya, dan situasi serta kejadian. Gitu. Makanya nanti di gaya kepemimpinan ada faktor-faktor yang kita melihat sejauh apa sih keterlibatan yang dipimpin, karena tadi memang kepemimpinan adalah interaksi di antara dua itu. Nah, secara konsep ya, kepemimpinan bisa dilihat dari dua konsep. Pertama, kepemimpinan sebagai proses, di mana kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Nah, di sisi lain, kepemimpinan juga bisa dilihat sebagai atribut, yaitu adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi, melihat kepemimpinan itu tidak cuma melihat individunya aja ya, dan apa yang dimiliki oleh individu tadi. Misalnya, karakteristik menjadi seorang pemimpin harus kalau di KOK tuh nanti dijelaskan harus berpandangan holistik ya, jangan terjebak dalam solusi-solusi yang terlalu
rumit sehingga malah tidak bisa dijalankan oleh anggotanya. Nah, itu adalah karakteristik pemimpin, itu juga kepemimpinan. Tapi bagaimana proses pemimpin itu menjalankan roda organisasinya, apa anggotanya, itu pun kepemimpinan. Jadi bayangkan proses kepemimpinan itu memang adalah hal yang lekat pada pemimpin dan lingkungannya gitu. Jadi itu semua bisa dianalisis karena memang itu bagian dari kepemimpinan. Jadi memang ruang analisis dari kepemimpinan ini luas gitu ya. Ada 6 menurut Kartodirjo. Yang pertama adalah dia bicara status dan peran, ya. Jadi kalau kalian ingat sosiologi di mana ada struktur sosial di sana, maka di dalamnya pasti ada status dan peranan. Ya, pemimpin itu statusnya seperti apa dalam komunitas yang dia pimpin, kesepakatannya ya. Lalu peranannya seperti apa? Karena kepemimpinan itu kepemimpinan itu beragam sekali gitu ya. Memang karena tadi kita memakai terkait teori dan memberikan faktor situasi di dalamnya, maka keberagaman dari pemimpin di satu komunitas dengan kepemimpinan di satu komunitas pasti beda. Makanya status dan peranan itu perlu dilihat. Sejauh mana kekuasaannya, gitu ya? Apakah kekuasaannya sangat luas sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang tunggal dalam melihat dimensi kepemimpinannya, gitu ya? Ataukah memang dibutuhkan peran-peranan pemimpin yang tidak ada pada satu pemimpin. Misalnya, contohnya ya, ada pemimpin-pemimpin yang tugasnya kalau kalian nanti di KOK itu belajar, ada pemimpin yang memang tugasnya lebih kepada memastikan aturan berjalan, ada pemimpin yang tugasnya atau peranannya itu lebih kepada meningkatkan kekompakan. Nah, kadang fungsi ini ada berada satu pemimpin, ada juga di mana situasi dua fungsi ini berada pada dua pemimpin yang berbeda. Misalnya ada ketua, ada wakilnya, mereka membagi peranan. Gitu. Nah, ini semua ya, interaksi ini semua tuh adalah dimensi kepemimpinan. Nah, sejauh mana pengaruh otoritas mungkin sejauh boleh mengatur ya, itu tadi terkait semua tuh dengan status dan peranan dia, fungsi dia seperti apa, dan sejauh mana dia mengimplementasikan atau menunjukkan nilai-nilai sosiokultural dalam dirinya. Mengacu pada mana nih nilai sosiokultural? Pada komunitas yang dia pimpin, gitu. Dan seperti apa sih situasinya sehingga pemimpin seperti itu cocok. Kadangkala analisisnya juga bisa mengarah kepada kita misalnya membutuhkan pemimpin karena situasi kita misalnya lagi perang gitu ya, kita membutuhkan pemimpin yang cenderung lebih tegas gitu. Tapi situasi lain karena kita punya proses dalam pemilihan pemimpin yang muncul bukan pemimpin seperti itu. Nah, kadang analisisnya juga dibawa ke sana gitu ya, karena memang dimensi-dimensi kepemimpinan ini yang harus diperhatikan ada 6. Nah, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan itu di dalam pola sosial masyarakat ya. Ini contoh saja, setiap pola-pola tersebut strategis dan memiliki pemimpin. Jadi kalau kalian ingat tadi di awal Kak Dijo bilang bahwa pemimpin itu ada dari komunitas yang kecil, ya, duaan gitu diadik, sampai pada masyarakat. Ini menjelaskan saja bahwa ini kita individu, kemudian ini hubungan duaan, lebih dari 2 ya, ini sudah lebih luas komunitas, ini masyarakat. Nah, pemimpin itu ada di setiap lingkaran ini. Nah, kepemimpinan lokal adalah interaksi yang terbangun antara pemimpin dan yang dipimpin dalam hal kekuasaan untuk mengarahkan menuju tindakan kolektif tingkat lokal. Jadi
tadi saya mati terakhir sampai mana? Kepemimpinan lokal. Kepemimpinan lokal, Bu. Lokal, Bu. Oke, terakhir tadi saya sampai mana? Ini udah belum? Baru sampai ini. Oh, oke. Sampai kelompok strategis sudah? Belum, Ibu. Baru sampai yang di tingkat lokal. Oke. Nah, kadang ya kepemimpinan lokal itu kita sebut juga di desa itu kelompok-kelompok strategis ya, atau nah, apa sih yang dimaksud dengan kelompok strategis? Yaitu kelompok-kelompok sosial masyarakat yang ada di pedesaan dan dapat dijadikan sebagai instrumen perubahan sosial, baik itu institusi formal dan institusi non formal. Jadi apapun yang kelompok-kelompok apapun yang ada di desa dan kita tahu bahwa dia punya pengaruh untuk membuat sebuah perubahan, maka dia termasuk dalam kategori kelompok strategis. Nah, dalam konteks kita ke desa kemudian ingin melakukan sebuah kegiatan untuk perubahan sosial, biasanya kepemimpinan lokal ini menjadi perhatian, baik itu pemimpin lokal maupun kelompok-kelompok strategis di pedesaan. Kalaupun analisisnya ini terkait dengan kemarin ya, STCA dan SCA. Oke, itu tadi tentang kepemimpinan ya, penekanannya adalah kepemimpinan nggak cuma bicara satu orang, dia sangat luas ya, seluruh elemennya ada dimensinya ada 6 dan itu adalah hal-hal yang perlu dilihat ya dalam kepemimpinan. Jadi kepemimpinan juga terkait dengan bagaimana pemimpin ya dalam menggerakkan roda organisasinya berinteraksi dengan anggotanya, kemudian bagaimana organisasi itu juga bagian dari kepemimpinan, karena kepemimpinan bisa dilihat sebagai proses maupun sebagai atribut. Nah, kita masuk gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan sebenarnya masing-masing ahli itu mengkategorikannya beda-beda ya. Di KOK nanti akan lebih banyak daripada ini ya. Ini umumnya yang digunakan adalah pertama gaya otokratis, yaitu gaya pemimpin yang biasanya merasa paling mengetahui apa yang diinginkan pengikut dan cenderung mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk perintah-perintah langsung kepada bawahan. Kalau gaya demokratik adalah gaya pemimpin yang partisipatif di mana pengikut mengambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan, dan gaya laissez-faire adalah gaya kepemimpinan kendali bebas. Oke. Ciri pilihan gaya ya, yang pertama itu keputusan berada di tangan seorang pemimpin, jadi pemimpinlah yang mengambil keputusan. Pemimpin juga bekerja secara mandiri dan tidak mau bekerja sama, jadi anggota itu lebih kepada menjalankan instruksi dari pemimpin, begitu. Nah, pemimpin lebih banyak daripada pujian karena posisinya adalah anggota itu mengerjakan instruksi dari pemimpin dan pemimpin sifatnya mengkoreksi ya atau melihat mengevaluasi bagaimana kinerja dari anggota apakah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pemimpin. Pemimpin tidak mau menerima kritik dari bawahannya. Kenapa? Karena tadi asumsinya adalah pemimpin itu lebih tahu daripada anggotanya. Kemudian komunikasi yang berjalan satu arah karena lebih kepada instruksi, jadi bukan diskusi untuk bersama-sama mengambil keputusan. Kemudian mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Jadi maksudnya, saya pemimpin, saya punya otoritas, saya punya legalitas, tugas kamu sebagai anggota adalah ngikutin apa kata saya. Jadi baliknya ke situ gitu ya. Kemudian pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahannya dilakukan dengan sangat ketat karena dia ingin apa yang dia sudah rencanakan harus berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan gitu ya, sesuai apa yang dia gambarkan. Kemudian mengidentifikasi tujuan pribadi sebagai tujuan organisasi. Jadi cenderung kalau pencirian gaya otokratik itu tujuan pribadinya itu sejalan ya dengan tujuan organisasi. Bahkan sampai pada
tujuan organisasi itu sama tujuan pribadinya sama gitu. Jadi dengan cara mencapai tujuan organisasi berarti tujuan pribadinya juga harus tercapai. Ada pertanyaan, pemimpin kayak gini bagus apa enggak gitu ya. Kalau bagi saya pemimpin seperti ini bagus jika memang situasinya membutuhkan pemimpin seperti ini. Ya misalnya kayak kita tadi di tentara gitu ya, nggak mungkin dalam mengambil keputusan ini kira-kira kita tembak atau enggak, terus ayo kita rapat dulu musyawarah kira-kira kita tembak atau enggak gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Jadi ada masa di mana memang gaya otokratik itu diperlukan. Yang kadang jadi masalah adalah saat gaya otokratik dilakukan pada karakteristik anggota yang nggak cocok gitu dengan atau situasi yang nggak cocok dengan kepemimpinan gaya ini. Gitu. Nah, bagaimana pencirian gaya demokratik? Jadi pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sebenarnya menjadi titik poin dalam gaya demokratik, bahwa masyarakat tuh ikut mengambil keputusan. Ada kasus di mana banyak sekali dalam analisis gaya kepemimpinan ya, entah nanti kalian turun lapang ataupun kalian menganalisis di praktikum atau nanti kalian skripsi, saat pemimpin itu, saat responden itu ditanya, apakah ditanya oleh pemimpin terkait dengan keputusan A gitu ya, lalu responden menjawab iya, maka harus dibedakan kalau pemimpin yang hanya bertanya, tapi keputusan itu saat diambil dari dia juga, terserah dia mempertimbangkan dari masyarakat atau tidak, itu bukan gaya demokratik. Gitu. Kata kunci dari gaya demokratik itu adalah memang pengambilan keputusan itu bersama-sama dilakukan. Bukan pemimpin konsultasi kemana-mana, lalu dia tetap mengambil keputusan sendiri. Nah itu bukan gaya demokratik sebenarnya, gitu ya. Nah ini yang suka agak bias gitu ya. Kalau nanti di KOK kalian akan mengenal lagi gaya konsultatif, gitu ya. Itu pemimpin yang cenderung gayanya konsultatif, gitu. Kalau demokratik memang kita bersama-sama mengambil keputusan. Walaupun nanti yang mensahkan keputusan itu adalah pemimpin, tapi dalam proses pengambilan keputusan itu memang bersama-sama. Nah, kemudian pemimpin menerima kritik, saran, dan pendapat dari bawahan, karena memang di gaya demokratik itu posisi itu cenderung sebenarnya lebih ke setara, tapi ada perbedaan peran dan otoritas ya. Kemudian pemimpin bersedia bekerja sama dengan bawahan, karena memang dalam pengambilan keputusan bawahan tuh tetap punya peran, sehingga memang nilai yang harus dibangun adalah nilai bekerja sama ya. Kemudian memberikan perintah disertai dengan arahan dan bimbingan. Jadi kenapa? Karena memang semua itu kesepakatan yang kita lakukan bersama gitu ya. Kalau tadi kan otokratik itu cenderung dia sudah memberikan instruksi jelas dan kita nggak perlu tahu gitu, kenapa sih kita harus melakukan itu. Tapi beda dengan demokratik. Demokratik itu harus menjaga kapasitas anggotanya itu tidak ada yang timpang. Kenapa? Karena itu untuk pengambilan keputusan. Jadi bayangkan kalau kita harus menggunakan gaya demokratik, tapi anggota kita itu punya kapasitas yang timpang, itu bakalan susah. Gitu. Jadi makanya kenapa arahan dan bimbingan itu perlu gitu ya untuk dilakukan. Saya putus-putus atau masih lancar? Masih lancar, Sekarang Bu. lancar, Bu. Kemudian hubungan antara pemimpin dan bawahan terjalin dengan baik dan penuh persahabatan ya. Jadi bawahan tuh tidak merasa bahwa dia inilah ya tidak dianggap dan hanya sebagai pelengkap, tidak gitu, karena memang asumsinya kepemimpinan ini memang interaksi antara pemimpin dengan dipimpin itu sifatnya dia setara tapi ada perbedaan peran dan otoritas begitu. Nah, kemudian pemimpin memberikan motivasi kepada bawahan, ya, pemimpin meminta pendapat ketika terjadi permasalahan dan pemimpin memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai. Karena memang tadi hakikatnya pengambilan keputusan harus bersama, kalau pengambilan keputusan harus bersama, mereka harus punya kapasitas yang sama, nggak timpang gitu ya, informasi yang dimiliki sama, keterampilan yang dimiliki juga cenderung sama, makanya itu penting sekali untuk memberikan bimbingan, motivasi ya, pendapat dan sebagainya gitu. Selanjutnya adalah gaya laissez-faire ya, bersifat pasif dan memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Cenderung kemungkinan dengan gaya seperti ini memang biasanya tuh sistemnya sudah sangat
settle gitu ya, stabil, kuat, dan bawahan-bawahannya tuh cenderung sudah bisa bekerja sendiri gitu. Tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada bawahan, ya, tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, dia lebih kepada mungkin, mengawal saja seperti itu, kemudian memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya, memberikan kebebasan kepada bawahan untuk bekerja dengan caranya sendiri, ya. Jadi memang pemimpin itu lebih kepada ya mengawal atau mensahkan hal-hal administratif sesuai dengan otoritasnya, tidak memiliki wibawa dan tidak mengontrol bawahan, tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas organisasi dan hampir tidak ada pengawasan gitu ya. Jadi memang dia pemimpin yang berada pada sistem yang, sudah berjalan gitu ya, dan anggota-anggotanya itu sudah, mapan dalam menjalankan tugasnya. Nah tadi pertanyaan pemimpin kayak gini bagus atau enggak sih? Kalau memang sudah, eee, kalau sudah bertemu dengan, karakter masyarakat yang kuat, ini jadi cocok. Suara saya kedengeran? Terdengar Ibu. Oke. Ya, tapi kalau karakteristik masyarakatnya masih membutuhkan dibimbing atau minimal dikontrol, nah kayak gini bisa organisasinya kacau sih, nggak tahu mau kemana, nggak jelas arahnya, mau ngadain kegiatan bingung, ya nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi memang gaya kepemimpinan ini hampir nggak disarankan gitu. Tapi kadang-kala mungkin muncul di saat memang situasi sudah mapan banget, dia cuma butuh pemimpin sebagai legalisasi ya, karena memang ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemimpin tapi sifatnya lebih ke administratif. Oke, itu gaya-gaya kepemimpinan ya, perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kepemimpinan dalam etnisitas ya. Jadi kepemimpinan dalam etnisitas ini tercermin melalui teori elit. Jadi ada dua aspek yaitu kulturalis dan instrumentalis. Kalau kulturalis dia memusatkan pada penggunaan simbol politik oleh elit untuk melakukan mobilisasi etnis secara umum ya. Kalau kalian lihat menggunakan atribut-atribut etnisitas untuk menarik kalau dalam pemilihan ya untuk menarik agar masyarakat itu memilih dia gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya lagi pencalonan banyak yang tiba-tiba kalau di sini ya pakai bahasa Sunda gitu ya. Kalau dia di daerah tempat pakai baju adat dan sebagainya. Itu adalah salah satu aspek kulturalis ya dalam kepemimpinan. Ada juga instrumentalis memusatkan pada strategi manipulatif dari elit yang memiliki kuasa untuk mempengaruhi atau menggerakkan dukungan massa berbasis etnis. Misalnya dia tokoh di dalam kelompok etnis tertentu, dia didengar lalu dia menggunakan kekuasaan itu untuk menggerakkan massa untuk memenuhi tujuannya dia, entah itu tujuan pribadi atau entah itu tujuan organisasi begitu. Jadi ini fokus kepemimpinan dalam etnisitas dilihat dari kulturalis dan instrumentalis. Nah, sejauh mana sih kita melihat pengaruh ya? Tadi kita udah bicara konsep kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan berinteraksi dengan anggotanya, gitu ya. Sekarang kita melihat pemimpinnya. Sejauh mana kita mengatakan pemimpin itu berpengaruh atau tidak? Ya, ada banyak ukurannya. Salah satunya ya, pengaruh aktor itu ditentukan oleh kemampuan aktor mengakumulasi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Pakai teori aktor yang terakhir. Ya, jadi kalau kita mau lihat sejauh mana sih sebenarnya pengaruh aktor ini, ada juga analisis yang melihat berapa banyak orang yang ikut sama dia, gitu ya. Tapi kalau ke situ penjelasannya kurang lengkap karena kita nggak bisa menjawab karena apa sih, karena konsep apa dia berpengaruh. Nah, kalau pakai teori ini, aktor, dia mengidentifikasi pengaruh aktor itu ada banyak ya. Ini sebenarnya kita menggunakan indeks Casey, CASEY sebenarnya. Tapi indeks Casey ini sebenarnya dia diturunkan dari Bourdieu ya tentang modal. Jadi sebenarnya dari Bourdieu dan Casey. Nah, dia merumuskan indeks pengaruh aktor yang terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal institusi, modal simbolik, modal budaya, modal moral. Semakin banyak orang mengakumulasi modal-modal ini, maka dia akan semakin punya pengaruh.
gitu. Jadi contohnya jangan kaget, para pengusaha-pengusaha sekarang kan punya modal ekonomi. Kenapa dia tetap aja pengen jadi aparatur pemerintah atau jadi presiden, kayak jadi anggota dewan, kayak gitu ya. Karena apa? Dia ingin mencari modal lain supaya dia semakin settle gitu. Entah itu dia lari ke modal institusi, ya, atau dia modal simbolik gitu ya, atau dia modal sosial gitu. Jadi dan kenapa para aktor-aktor pemerintahan ya, elit-elit pemerintahan itu tetap juga pengen kaya gitu ya, atau menggandeng pengusaha media apa, karena dia memang ingin memperluas kepemilikan aktornya tadi, kepemilikan modalnya tadi. Karena memang asumsinya semakin banyak modal yang kita kuasai, kita akan semakin kuat gitu. Nah, ini adalah rincian dari setiap modal ya. Modal manusia itu adalah kombinasi dari kemampuan dan keterampilan, pengalaman, serta pendidikan. Modal manusia biasanya dilihat dari dua hal, yaitu pengalaman dan pendidikan. Pengalaman dibagi menjadi dua, yaitu pengalaman pemimpin di bidangnya dan pengalaman pemimpin di luar bidang yang ditekuninya. Jadi, kalau aktor-aktor atau pemimpin-pemimpin yang berpengaruh, ya, kemudian kita cek ternyata dia berpengaruh karena modal manusia yang dia miliki, maka cenderung dia itu berpengaruh atau dia bisa mempengaruhi orang lain karena memang kemampuan di dalam dirinya. Jadi dia punya keterampilan dan dia punya pengalaman. Contohnya, kalau dia itu kepala desa, ya mungkin sebelum jadi kepala desa dia udah pernah jadi KUR, udah pernah jadi ketua RT, RW gitu ya. Nah itu adalah dia itu masuk pada kategori dia punya pengalaman di bidangnya. Tapi mungkin sebelum dia jadi KUR ya, dia itu dulunya pernah ikut organisasi dan jadi ketua juga, walaupun nggak ada hubungannya dengan organisasi kepemerintahan. Nah, itu biasanya dia masuk pada kategori pemimpin yang punya pengalaman di luar dari bidang yang saat ini ditekuninya, gitu. Jadi, kalau pemimpin-pemimpin yang akhirnya berhasil punya pengaruh yang besar karena modal manusia, cenderung memang karena dia punya kemampuan atau skill yang dia miliki sehingga dia dapat mempengaruhi atau dapat dipercaya oleh orang lain sehingga orang lain mengikut sama dia gitu. Misalnya kayak tadi ya kepala desa dia sudah memang paham ilmu pemerintahan, kalau dia mungkin organisasi-organisasi profesi gitu dia memang ahli, misalnya kalau di IPB yang namanya dekan rektor itu yang rata-rata tuh udah jadi doktor gitu ya, dia paham bagaimana perumusan kurikulum dan sebagainya gitu. Nah, kalau dia maju, kalau dia berhasil jadi pemimpin karena itu, berarti dia punya modal manusia. Nah, ada juga modal institusi, yaitu umumnya untuk melihat derajat modal institusi yang dimiliki aktor, dilihat dari 3 hal, dukungan institusi terhadap aktor, ideologi institusi, dan pengaruh institusi kepada aktor. Jadi kalau aktor yang punya modal institusi, dia itu adalah aktor ya yang punya dukungan dari institusi yang dia pimpin atau dari institusi-institusi lain yang dia ikutin. Contohnya kalau kalian pernah lihat pemimpin-pemimpinnya, kenapa sih kamu jadi pemimpin? Misalnya dia ketua yayasan nih, kenapa sih kamu bisa jadi misalnya dia jadi kepala sekolah? Kenapa kamu bisa jadi kepala sekolah? Karena yayasan tuh ngedukung dia. Ya, alasannya karena itu, gitu ya. Karena yayasan merasa bahwa dia orang yang sesuai dengan ideologi yayasan gitu. Padahal mungkin dia nggak punya pengalaman jadi kepala sekolah gitu ya. Mungkin dia nggak punya ekonomi yang cukup gitu ya. Dia bukan orang kaya misalnya gitu. Dia punya catatan-catatan buruk ya. Tapi yayasan merasa dia satu ideologi gitu ya. Kemudian dia punya pengaruh di institusi itu. Nah dia bisa jadi kepala sekolah karena dia punya modal institusi gitu. Selanjutnya modal sosial. Dilihat dari 3 hal, yaitu dukungan grup kolektif, jaringan, dan reputasi. Dukungan grup kolektif biasanya diukur dari angka statistik yang diterima oleh aktor atau agen. Jaringan berasal dari kelompok sosial di mana aktor atau agen turut terlibat, dan reputasi adalah seberapa diketahuinya aktor atau agen oleh masyarakat. Jadi itu modal sosial. Jadi kita lihat dia tuh gabung pada grup kolektif apa saja sih, semakin banyak dia bergabung, maka dia akan lebih kuat gitu kan, dia punya relasi di mana-mana. Nah, kemudian kalau jaringan itu kita lihat tadi ya, dia gabung di grup mana aja, kemudian berapa dukungan grup kolektif itu, grup-grup mana aja yang ngedukung dia. Contohnya misalnya kalian nanti mau mencalonkan diri gitu jadi ketua BEM. Kalian kan terlibat banyak grup di kehidupan kalian ya. Ada grup
Kalau di universitas berarti mungkin ada grup sosped, ada grup pengemas gitu ya. Terus ada juga grup mungkin organisasi kalian. Nah, banyaknya grup itu dilihat sebagai jaringan, dan grup-grup yang mendukung kalian itulah disebut dengan dukungan grup kolektif. Bisa jadi kalian itu terlibat di banyak grup, tapi grup-grup itu nggak ngedukung kalian buat jadi pemimpin. Nah, yang kemudian reputasi ya, seberapa diketahuinya aktor atau agen oleh masyarakat. Biasanya kalau kita penelitian ini, kemudian kita mau ngecek model sosialnya, kita suka nanya ya. Pertama kita tuh ngambil sampelnya itu, kita atur jaraknya, lalu kita tanya, apa kenal Bapak ini gitu ya. Kalau misalnya dia nggak kenal, berarti reputasinya di situ kurang bagus gitu. Kalau dia kenal, baru kita tanya sejauh mana dia kenal dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, makanya sering kita lihat ya, bisa jadi orang di entah di pedalaman mana itu nggak tahu loh menteri kita siapa, atau mungkin kita juga nggak hafal menterinya siapa aja gitu ya. Berarti menteri yang nggak kita hafal, dia nggak punya reputasi baik lah di kita gitu, angka reputasinya. Atau ada juga yang mungkin nggak tahu presiden itu siapa. Kalau kepala desa sering banget saya temuin. Saya misalnya datang ke ujung desa, kemudian mampir ke warung, lalu saya tanya, Ibu kenal Bapak ini gitu. Siapa, nggak tahu gitu. Nah, berarti sebenarnya dia nggak terlalu ini. Orang cuma tahu kepala desa aja. Tapi nggak tahu mungkin orang yang mana, namanya siapa gitu. Karena saking hanya sekedar, oh iya kita punya kepala desa, kita harus ngikutin kepala desa gitu. Ada juga modal simbolik ya. Simbol yang melegitimasi atau membuktikan dominasi melalui strata sosial atau pembeda terhadap orang lain. Model simbolik dapat dilihat dari dua hal, yaitu prestise yang dibawa dan gelar. Biasanya simbolik itu dia punya atribut-atribut simbolik yang melekat di dalam diri dia. Misalnya dia keturunan bangsawan, ada di namanya, itu modal simbolik gitu ya, RA. Atau misalnya dia termasuk keluarga yang disegani dan dia menyandang nama belakang keluarga itu juga bagian dari model simbolik. Jadi ada gelar-gelar yang diberikan gitu, yang dia bawa, dan gelar itu prestisius gitu. Jadi dia sangat, kita tahu oh dia ini bukan orang sembarangan gitu. Mungkin kekayaannya biasa aja, tapi dia punya keturunan yang disegani oleh orang-orang gitu. Nah, model ekonomi ya, produksi material dan pertukaran atau perdagangan uang atau materi yang dihasilkan seseorang, baik dagang dan produksi sendiri, secara umum yang ditonjolkan adalah seberapa kuat dukungan finansial atau kekayaan yang dimiliki kandidat atau pemimpin lokal. Jadi, kalau orang-orang yang akhirnya memiliki pengaruh karena dia kaya, ya, berarti dia punya model ekonomi. Karena banyak juga kondisi di mana kenapa sih kita ngikutin pemimpin itu, ya sederhana, dia punya uang, ya, dia sering ngebantu, mungkin dia sering menggunakan asetnya dalam bentuk apapun untuk kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat ikut ke dia. Memang bahayanya kalau pemimpin yang maju karena modal ekonomi, nanti kalau dia nggak memberikan lagi, bisa jadi dia nggak berpengaruh lagi gitu ya, akan dicari lagi mana sih orang yang punya modal ekonomi lebih kuat lagi gitu. Lalu modal budaya adalah pemilikan agen atas benda-benda material yang dianggap memiliki prestise tinggi, pengetahuan dan keterampilan yang diakui otoritas resmi, dan kebiasaan, gaya pakaian, cara berbicara, selera makan, gerak-gerik tubuh, dan sebagainya, yang merupakan wujud dari posisi objektif aktor atau agen. Atau bahasa sederhananya adalah sejauh mana sih pemimpin itu dapat mengimplementasikan karakteristik budaya di dalam dirinya dalam bentuk apapun, kebiasaan, pengambilan keputusan, cara bicara, ya. Kalau kalian lihat ada beberapa orang yang memang mempertahankan cara bicaranya sesuai dengan budayanya, atau misalnya dia selalu menggunakan atribut-atribut budaya yang melambangkan kekuasaan, entah itu keris, ya, atau apapun gitu. Kalau pemimpin itu berpengaruh karena ini, maka pemimpin itu dianggap sebagai pemimpin yang memiliki modal budaya. Gitu. Nah, kemudian terakhir adalah modal moral. Umumnya modal moral dapat dilihat dari opini publik terhadap aktor atau agen yang memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ada juga pemimpin-pemimpin yang mungkin dia nggak punya skill ya, nggak punya jaringan, tapi orang menganggap dia sebagai orang yang baik, yang bersih, kemudian kalau dikasih pekerjaan jujur dan bermanfaat, nah orang-orang kayak gini berarti dia memiliki modal moral. Dari selama yang saya
lakukan ya, jarang ada satu aktor yang hanya punya satu modal gitu. Dia punya kombinasi. Tapi memang biasanya ada yang paling dominan di antara itu. Tapi jarang yang dia cuma punya satu ya. Tapi kalau punya tujuh-tujuhnya juga sedikit pernah saya temukan di nilainya kecil-kecil gitu. Jadi dia paling tinggi tetap di modal sosial, kalau nggak modal manusia, lalu yang lainnya tuh kecil-kecil nilainya. Oke, tadi ukuran ya. Nah, oh ya, case itu diukurnya karena indeks, dia ada poinnya. Jadi ada indikatornya kalau dia begini nilainya 1, 2 ya, sampai ada yang 0 atau minus juga ada. Nah, kita masuk ke peran pemimpin dan kelompok strategis di pedesaan. Oke. Nah, ini ya. Siapakah kelompok strategis di desa? Tadi sudah disinggung, kelompok strategis adalah kelompok-kelompok sosial masyarakat yang ada di pedesaan dan dapat dijadikan sebagai instrumen perubahan sosial. Siapa mereka? Kalau institusi formal desa, ada aparatur desa, ya, PKK, LSM, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok olahraga, lembaga pendidikan, kelompok guru, ya. Kalau non formal ada majelis taklim, Premdes, preman desa juga termasuk, arisan ibu-ibu, arisan tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi pokoknya intinya kelompok yang bisa memberikan pengaruh ke masyarakat gitu ya. Mau pengaruh baik, mau pengaruh buruk, selama dia bisa memberikan pengaruh, maka dia sebenarnya kelompok strategis di pedesaan. Makanya kalau beberapa perusahaan yang melakukan CSR ke desa-desa, biasanya mereka pasti pegang Premdes. Mereka berusaha ngedeketin preman desa. Bukan karena cuman untuk sebagai agen perubahan ya, supaya mereka nggak diganggu misalnya gitu. Tapi salahnya dalam melakukan pengembangan masyarakat, mungkin CSR itu lebih banyak memainkan modal ekonomi. Jadi wajar saja kalau seandainya jadinya intinya mana nih bantuannya terus-terus itu, karena memang orang nurut karena kemampuan modal ekonominya, bukan dia membangun modal-modal lainnya gitu. Nah, selanjutnya adalah apa sih peran pemimpin dan kelompok strategis di desa? Yang pertama adalah mengatasi persoalan fundamental di pedesaan. Nanti kita akan bahas apa sih yang disebut dengan persoalan fundamental di pedesaan. Kemudian melawan sistem yang membelenggu di pedesaan. Ekualisasi akibat ketimpangan kemakmuran antar golongan ya. Jadi bagaimana dia mencoba untuk memulihkan kembali ketimpangan kemakmuran itu. Kemudian menuntaskan ketertinggalan daerah, menyaring dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak semuanya program yang masuk itu harus dijalankan. Dia melihat mana yang memang sesuai gitu ya dengan kebutuhan desa, kemudian memperkuat desa dan membangun kawasan pedesaan. Ini sebenarnya gambarannya udah kita banyak bahas juga di pertemuan kemarin ya, contoh-contohnya. Tapi akan kita ulas sedikit di sini ya. Mengatasi persoalan fundamental di pedesaan sudah pasti terkait dengan kemiskinan, kelaparan, dan bencana ekologi. Kita udah bahas kemarin bagaimana kalau pangan tidak kita kelola dengan baik, maka daya saing bangsa akan rendah, gitu ya. Juga di pedesaan juga seperti itu. Kemudian ini adalah melawan sistem yang membelenggu di pedesaan. Posisinya produk-produk pertanian lokal di desa akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Makanya kemarin ada contoh seperti SPR ya, bagaimana dia mencoba untuk membuat desa-desa itu bergabung sehingga secara aset bisa juga masuk kepada pasar-pasar yang lebih luas gitu. Karena kalau misalnya hanya mempertahankan individu-individu, dia tidak akan mungkin bersaing dengan perusahaan-perusahaan ini gitu. Nah, ini adalah akibat-akibat yang dihadirkan dilema di Indonesia. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kurang lebih ini masih 60, sekarang kita udah 70 ya. Pembangunan Indonesia hanya melanggengkan kelas buruh tani, tidak ada kenaikan kelas menjadi petani berdaulat. Pembunuhan karakter pada lapisan bawah yang sudah kita bahas sebelumnya, petani, nelayan, buruh perkebunan dianggap bodoh, tidak sekolah, tidak terampil, dan tertinggal. Padahal mungkin kenapa bisa begitu, karena memang mereka tidak bisa mengakses untuk meningkatkan ini gitu ya, bukan karena mereka nggak paham bahwa mereka harus meningkatkan kapasitas, mereka paham tapi memang tidak bisa gitu. Kemudian ironi impor pangan, di mana kelaparan massal karena produksi pertanian bukan untuk pangan tapi komoditi bisnis, jadi sehingga memang mahal, sulit untuk dijangkau gitu ya.
Kemudian penghancuran kebudayaan dan cara produksi ekologis rakyat menjadi industri eksploitatif, kerusakan ekosistem dan biodiversitas akibat eksploitasi tanpa batas. Jadi bukan cuma ekologi, tapi kebudayaan kita juga ikut serta di dalamnya. Nah, ini memang dilema Indonesia dan menjadi PR ya, siapapun pemimpinnya sebenarnya, mau dari level desa sampai pemerintah, dan mungkin PR kita semua juga. Nah, ini catatan prestasi dalam tanda kutip ya, impor gandum 4 juta ton per tahun, impor gula 1,5 juta hingga 2 juta ton per tahunnya, impor kedelai terbesar di dunia 1,3 juta hingga 1,5 juta ton, kemudian impor jagung 600.000 hingga 1 juta ton, penguasaan produk ternak oleh pihak luar, ya, impor lele dan garam, impor singkong. Gitu. Ini kondisinya memenuhi kebutuhan pangan lokal ya. Masalahnya apa? Kita udah bahas kemarin ya, generasi petani yang sudah semakin hilang sehingga nggak mau ada yang jadi petani, lebih baik dia menjual lahannya. Nah, ini akibatnya kalau semakin banyak seperti itu, kita akan semakin banyak lagi yang akan diimpor. Nah, ini yang dimaksud dengan ekualisasi ketimpangan, ini sama seperti yang saya lupa di sini ya, saya jelasin tentang ketimpangan kepemilikan lahan. Ini adalah tabungan ya, jumlah rekening dan jumlah yang disimpan. Ini adalah jumlah rekening, 97% jumlah rekening di bank ya, itu rata-rata 0 sampai 100 juta aja. Jadi kecil-kecil. Sedangkan yang jumlah simpanannya lebih dari 5 miliar itu cuma 0,3% orang. Itu cuma sedikit orang gitu. Sedangkan asetnya, ini aset ya, paling banyak kan yang ini nih. Berarti kalau dipikir-pikir ya, keuangan yang ada di lembaga keuangan ini, siapa yang bisa ngatur? Cuma 0,03% ini kan? Karena kalau sampai 0,03% ini narik uangnya, kolaps ini. Kalau yang 97% ini narik uangnya, kolaps nggak? Enggak, cuma 20%. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ketimpangan tadi. Gitu. Nah, ini menuntaskan ketertinggalan daerah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya juga di minggu lalu ya. Bagaimana yang merah-merah ini bisa berubah warnanya, gitu. Tahapan-tahapannya kita udah bahas minggu lalu. Nah, disinilah peran pemimpin ya, di tengah-tengah ini. Ya, bagaimana dia mencoba menyaring dan menyesuaikan kebutuhan, orientasi, pengorganisasian, dan gerakan. Jadi, bagaimana dia menjadi penengah di antara aktor-aktor ini, LSM, pemerintah swasta, lalu aktivitas bisnis yang ada. Tujuannya apa? Desa membangun dan membangun desa. Di sini peran pemimpin. Jadi memang semuanya itu berpusat pada dia, gitu ya. Dan ini adalah perannya, memimpin dan kelompok strategis di pedesaan. Desa dan membangun kawasan pedesaan, beberapa peran pemimpin bisa dilakukan ya. Dalam membangun desa ada bonding, dia memperkuat kapasitas masyarakat. Setelah kapasitas masyarakat kuat, dilakukan bridging, dialog penataan dan pemanfaatan ruang, membangun ekonomi desa, kawasan pedesaan. Baru yang terakhir adalah membangun jejaring. Jadi kalau kita ingin membangun perencanaan desa berdasarkan prinsip partisipatif, maka harus melakukan bonding dulu, gitu. Jadi biasanya program penyusunan kawasan pedesaan di daerah-daerah yang dilakukan oleh Kementerian dan IPB, sebelum kita menyepakati kesepakatan kerja, biasanya itu ada peningkatan kapasitas dulu selama seminggu. Jadi mereka tuh disampaikan dulu apa sih yang akan dilakukan, kemudian apa yang diperlukan, materi-materi apa yang diperlukan, karena memang harus bonding dulu, bridging, baru recruiting. Oh, baik, sudah selesai. Terima kasih. Baik, teman-teman yang ingin ada pertanyaan, dipersilakan.